Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Ilyasi Kiai Haji Mahalli Maulidi, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Al-Ilyasi Bapak Muhammad Fauzan, dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Ilyasi Bapak Holdi LPDI, dan yang saya hormati Ketua Kelompok BPL Kelompok 3 BPL Stai Al-Hamidiyah Sahabat Syafi'i, dan ada pula di sini kawan lama saya, kawan seperjuangan saya dan satu angkatan dengan saya, sahabat Ainun Naim. Silakan. Sebenarnya kalau dari segi nilai ya, pas waktu kuliah beliau ini lebih mahir daripada saya. Beliau ini salah satu angkatan terbaik, peserta wisuda terbaik. Jadi salah satu lulusan Al-Ilyasi, Pondok Pesantren Al-Ilyasi, termasuk Ainun Naim ini membanggakan Pondok Pesantren Al-Ilyasi di sekolah. Dan yang saya hormati sahabat Salman, tapi tidak ada akannya, cuma Salman saja. Salman. Oh, Salman Al-Farisi. Beliau juga salah satu anggota BPL yang sekaligus sekarang menjadi moderator yang memandu pimpinan atau memandu diskusi pada siang kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita bisa bermujahadah bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkat beliaulah yang mengubah alam ini, dunia ini dari jahiliyah menuju alam yang ilmiah, dari alam yang biadab menuju alam yang beradab. Jadi perlu kita syukuri, perlu kita nikmati. Kita sekarang bisa menikmati suasana yang penuh dengan ilmiah, walaupun tidak sepenuhnya ilmiah. Islam itu kan katanya ilmiah, tapi ketika kita telisik ke lapangan, ternyata Islam pun masih belum, orang-orang Islam pun masih belum bisa dikategorikan sebagai orang yang ilmiah, orang yang cinta akan ilmu pengetahuan. Jangan salah teman-teman, Islam itu pada masa lalu, jadi kalau ada sejarah mengatakan Islam itu ada 4 fase. Pertama, fase kenabian dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang kedua, fase Khulafaur Rasyidin. Ada salah satu dari sejarah mengatakan seperti itu. Yang ketiga, Islam itu ada fase dinasti. Ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Umayyah, ada dinasti Utsmaniyah, dan dinasti-dinasti yang lain. Nah, yang keempat terakhir, Islam ini ada di fase kemunduran. Dinasti Umayyah sudah selesai, dinasti Abbasiyah sudah selesai, dinasti Turki Ottoman sudah selesai. Nah, sekarang Islam ini berada di fase masa kemunduran. Kenapa Islam itu ada di fase kemunduran?
Karena orang-orang Islam itu enggan menelisik, meneliti tentang ilmu pengetahuan. Padahal misalnya di Al-Quran dikatakan Ulin duru mada bisamawati wal ardh, katakanlah Muhammad, unduru, lihatlah apa-apa yang ada di langit dan lihatlah apa-apa yang ada di bumi. Artinya kalimat unduru ini, kalau menurut salah satu ulama namanya Murtadha Mutahari, Syekh Murtadha Mutahari, itu dikatakan unduru ini bukan hanya makna melihat, bukan hanya mempunyai makna melihat. Saya ulang ya, bukan hanya mempunyai makna melihat, akan tetapi mengobservasi, meneliti. Nah, Islam itu sekarang, orang-orang Muslim itu sekarang enggan melakukan hal-hal yang semacam itu. Makanya kalian itu dididik di pesantren, selain bisa mengetahui ilmu agama, juga harus mengetahui ilmu-ilmu umum, ilmu yang saintifik, misalnya fisika, matematika, IPA, IPS dan lain sebagainya. Coba saya tanya, apa mungkin ada yang tahu? Yang menemukan angka 0 itu siapa? Hah? Yang menemukan angka 0 itu siapa? Dulu itu angka itu hanya 1 sampai 9. Gak ada angka 0 itu. Coba kira-kira siapa yang menemukan angka 0? Hah? Namanya bukan Mark Zuckerberg, bukan. Namanya bukan Cristiano. Namanya bukan Hernandez, bukan. Namanya bukan orang-orang Eropa, bukan orang-orang Amerika. Namanya orang Arab, namanya Al-Khawarizmi. Orang Islam, ulama yang menemukan angka 0 sehingga ada angka 10, ada angka 20, 30, 40 sampai 10.000. Itu sumbangsi orang Islam terhadap apa? Terhadap ilmu pengetahuan. Artinya apa? Artinya orang Islam itu tidak anti terhadap ilmu pengetahuan. Kalian sebagai santri juga harus seperti itu. Jangan sampai anti terhadap ilmu pengetahuan. Jangan sampai anti terhadap ilmu matematika, fisika, logika, retorika dan lain sebagainya. Islam maju itu karena tidak anti terhadap itu. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah, kira-kira tahu nggak dinasti Abbasiyah itu? Enggak ya. Dinasti Abbasiyah itu setelah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu Islam pada masa itu mengembangkan ekspansi, mengembangkan wilayahnya. Akhirnya Persia, yang sekarang Irak itu bisa orang Islam sedikit. Sampai ke Indonesia, sampai ke Turki, sampai ke Andalus dulu. Nah, pada dinasti Abbasiyah Islam itu mengembangkan apa? Bukan mengembangkan wilayah lagi, tetapi sudah mengembangkan apa? Intelektual. Apa intelektual itu kan? Intelektual itu adalah cara berpikir, mindset, dan pengetahuan. Nah, pada dinasti Abbasiyah itu yang dikembangkan. Akhirnya apa? Buku-buku dari Yunani, dulu itu kan salah satu negara yang maju itu Yunani. Buku-buku dari Yunani itu diambil semua. Akhirnya diterjemahkan. Kitab diterjemahkan di Surah Al-Jari. Perpustakaan merajalela. Di sini ada perpustakaannya enggak? Ada. Kira-kira apa yang dibaca oleh kalian? Novel kan? Puisi kan? Berita? Ada saya baca. Ada Pak, ada saya baca Pak. Mata hobi Pak. Loh, cuma itu Indonesia. Jangan mengharapkan Indonesia emas 2045 kalau sampai nggak baca. Oh iya. Karena begini. Nanti saya masuk ke tema ya. Karena membaca itu penting. Kalau kata Al-Ghazali, membaca itu membuka jendela dunia. Dengan membaca sampai tahu cara berpikir orang-orang barat, padahal sampai masih belum pernah ke sana. Dengan membaca sampai tahu cara berpikir Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi,
Imam Rafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik dan imam-imam yang lain. Nah kan baca kitab Fathul Qorib enggak? Baca ya. Dengan sampai baca kitab Fathul Qorib sampai bisa tahu, oh begini cara berpikir pengarangnya. Dari mana? Bukan dari Indonesia, tapi dari luar. Nah itu yang dimaksud Al-Ghazali, membaca bisa membuka jendela dunia. Tips nih ya, tips dari saya untuk biar kalian itu mempunyai daya tarik membaca. Saya itu sejak SD sudah baca, sudah suka baca puisi, terus cerpen, cerita pendek. Kan kakak saya tuh mondok di Tajuda. Setiap pulang kakak saya tuh ngibah Mikdad. Dulu tuh ada Mikdad, majalah pesantren namanya Mikdad. Setiap pulang bawa itu kakak saya. Akhirnya saya perintah macet, opininya saya baca. Itu saya SD ya. Terus SMP saya ini kan kebetulan mondok di Buduran Sidoarjo. Saya juga sebelahan kamar saya dengan Lora Jalan, oh ini. Nah di pondok pesantren, saya di pondok pesantren itu biasanya ada baca buku, ada novel. Nah semenjak SMP saya itu sudah baca novel, sudah baca novelnya Habibur Rahman, Taufikur Rahman, El Sirasi dan lain sebagainya. Itu sudah baca itu saya. SMA atau MA itu saya sudah baca sejarahnya Bani Israil. Dulu itu saya baca karangan santri, salah satu santri dari Lirboyo. Itu saya baca, sudah mulai baca itu. Terus baca buku dua jilidnya orang Lirboyo juga tentang usul fiqh. Nah, saya suka membaca berawal dari apa? Berawal dari membaca puisi, cerpen, novel pada akhirnya. Coba kalian berawal dari situ. Kalian cari novelnya Terelie misalkan sekarang itu yang heboh. Cinta juga Pak, Iya, cinta juga itu. Biar apa? Biar bacaan kalian, literasi kalian itu berkembang. Kenapa harus literasi kita berkembang? Kenapa harus intelektual kita berkembang? Karena apa? Karena temanya ini mengusung Indonesia Emas pada tahun 2045. Pada ini rata-rata santri apa gimana? Apa santri semua? Oh, ada yang dari luar ya? Kalau Ustaz Munirnya ini kan santri ya? Beliau ini sapaan saya bukan Naib Putih. Nah, beliau ini juga dulu pernah PPL sama saya di Sergi. Untuk memikat hati siswa ini bagus ini. Ustaz Munirnya ini. Pas sudah selesai PPL waktu itu siswa itu rata-rata nangis karena kehilangan beliau. Selain orangnya tampan kan pintar memikat orang. Masih jomblo ya? Jomblo banget. Oh masih jomblo. Ada juga salah satu novelnya Buya Hamka itu bagus gitu, sampai baca Zainuddin Hayati itu Tenggelamnya Kapal Fanturi. Itu ada kalimat yang cukup fenomenal ini. Ketika ternyata Zainuddin itu sudah kaya, sudah menjadi orang yang terkenal dan Hayati ingin kembali kepada Zainuddin, itu ditolak sama Zainuddin. Apa kata Zainuddin? Kau renggas segenap pucuk pengharapan, kau patahkan, kau minta maaf. Ya, demikianlah perempuan
Iya, hanya ingat kejaman orang lain pada dalam politik, tapi yang lupa kejaman dirinya sendiri pada orang lain padahal begitu besar. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam kau? Bukankah engkau yang ketika aku diusir oleh bibi mamamu? Karena asalnya tidak tentu orang hina dihina tidak tulen dengan kapal. Saat itu kau antarkan saya di simpang jalan. Kau katakan akan menungguku berapapun namanya. Tapi kemudian kau berpaling yang lebih gagah, kaya, raya, berbangsa, berbangga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang katakan bahwa perkawin itu bukan paksaan orang lain, tapi kemauan hati kau sendiri. Hancur hati saya kayak gini. Coba baca hadis semacam itu dulu. Lau sakit macam serak berat, safatlah cek dulu. Kita baca hal-hal yang ringan dulu. Biar apa? Biar mengembangkan intelektual kita. Nah, baca itu penting karena ini mau mengusung ini, mengembangkan karakter generasi muda demi terciptanya Indonesia Emas 2045. Coba saya ingin tahu, Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Berarti ketika tahun 2045 itu usianya berapa? 1 abad. Biasanya ini mistisnya ya. Biasanya kalau dalam 1 abad itu lahir orang-orang yang wali, yang lembut. Wali. Nah, ketika ditarik kepada zaman sekarang, berarti kalau 1 abad akan lahir Indonesia yang maju. Kira-kira begitu. Ketika 2045 akan lahir Indonesia yang maju. Nah, ketika kita lihat sekarang sampai tahun 45 umurnya berapa? Kaki berapa? Belum belas. Kira-kira tahun 45 berapa umur kamu? Jam 5. Dua ini 45. Kira-kira berapa umurnya? Gak ada yang tahu. Sekarang kan 2024 mungkin 25. Kita hitung tahun 2025 nya ya. Ke 35, ke 40, 15, ke 45 berarti 20. Sekarang 18 tambah 20 berapa? 35 tambah 20, 18 35. Untuk bodoh kan tambah 20 kan 40, berarti itu 40 beli. Ayo. Berarti umur kakek tahun 2045. Biasa punya Aminah berarti umur 30. Umur 38 itu usia yang produktif. Coba Rasulullah diutus tahun umur berapa? Hah? Menjadi Rasul umur 40. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin memberikan message, memberikan pesan kepada kita bahwa umur 40 itu usia yang produktif. Makanya sampai hati-hati nanti ketika sampai 18 ya. Ketika umur 22, 23 sampai akan kayak Mas Salman ini umur berapa? 50. 22, umur 22 mau ke 25 ini akan ada masa namanya masa quarter life crisis. Aku ajar ke Mas Munting dulu itu bahasa seperti itu. Namanya quarter life crisis. Apa maksudnya masa itu? Masa di mana kita mengalami krisis jati diri. Aku ada demam ya, mesti bini apa ku anak ya, apa ku anak aku, oh itu beda mah. Nah itu memang masa-masa itu. Baru ketika umur 40 itu ketemu kalian itu, ketemu, jati dirinya ketemu. Oh kok fokus ngajar, oh kok fokus jadi aktivis misalnya kayak Mas Salman. Oh kok fokus kerja,
Oh kok fokus bisnis, misalnya begitu. Jadi hati-hati melewati fase umur 22, 23, 24 sampai 25 ini akan mengalami namanya quarter life crisis. Kita krisis terhadap jati diri kita ini sebenarnya mau kemana. Apalagi nanti misalnya dituntut dengan romantisme, percintaan dan lain semacamnya. Maka dari sekarang harus dibentuk yang namanya karakter. Apa karakter? What? Apa karakternya? Karakter itu adalah kebiasaan. Kalau kata Sigmund Freud, salah satu psikolog terkenal di dunia, kebiasaan itu berawal dari cara berpikir, mindset. Mindset itu coba, maka akan muncul kebiasaan yang jelek. Jadi pertama dari mindset, cara berpikir. Akhirnya ditimbulkan, diekspresikan menjadi suatu tindakan. Tindakan ketika kalian ulang-ulang, bukan lokal sampai seterusnya, akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi yang namanya karakter. Jadi karakter berawal dari cara cara berpikir kaki coba, maka kamu akan mempunyai karakter yang jelek. Mari cek dulu, cara berpikirnya disucikan dulu. Biar apa? Biar punya ekspresi, biar punya tindakan yang positif. Ketika kalian punya tindakan yang positif, maka akan mempunyai kebiasaan yang positif. Ketika kalian mempunyai kebiasaan yang positif, maka kalian akan mempunyai karakter juga yang positif. Nah, ini yang dinamakan sebagai karakter. Jadi pengembangan karakter itu harus dimulai dari cara berpikir, ya. Generasi muda demi terciptanya Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 sudah saya jelaskan dulu di mana. Ada yang masih ingat? Bahwa Indonesia tahun 2045 sudah mencapai satu angka. Untuk mencapai Indonesia Emas harus dididik mulai dari sekarang karakternya. Kalian ini harus dididik secara karakternya dulu, di mindsetnya harus dirubah, intelektualnya harus ditambah, pengetahuan ilmunya juga harus berkembang. Biar apa? Biar nanti ketika tahun 45 kalian siap untuk menjadikan Indonesia sebagai Indonesia Emas. Dan Indonesia Emas maksud itu, Indonesia Emas itu Indonesia akan maju dengan apa? Dengan cara peningkatan ekonomi. Agak berat ini ya, karena temanya memang berat. Indonesia maju dengan cara satu, peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi dengan cara apa? Meningkatkan ekonomi. SDM dulu ditingkatkan, pendidikannya harus maju. Mulai dari tingkatan SD, TK sampai ke SSS, S1 ke S2 ke S3. Jadi pendidikannya harus maju. Indonesia ditargetkan tahun 45 itu berada di posisi nomor 4 atau paling tidak nomor 5 di ekonomi dunia. Mensucikan 12 apa kalau nggak salah 16 sekarang. Dengan cara apa? Ya, dengan cara itu mengembangkan ekonominya. Dengan cara apa mengembangkan ekonominya? Dengan cara mengembangkan pendidikan. Pendidikan di mana? Ya di sini salah satunya di pondok pesantren Al-Yasin. Saya kasih waktu berapa jam? Hah? Masih banyak waktunya. Nanti kita sesi tanya jawab ya. Sampai lah tanya apa boleh itu. Mun kuning gula jawab mun tahu nih.
Jadi mau tahu nih kalian perhatiin termasuk ini dulu. Jadi mulai sekarang sampean harus sadar, harus mempunyai kesadaran. Sadarnya jangan hanya di pikiran ya, tapi juga di tindakan. Bahwa ke depan kalian akan menjadi pemimpin. 10 tahun lagi kalian bukan pasti gede sama pemimpin. Ini kalian ya. Mau dalam lebur. DPR satu sih nanti kalian juga 10 tahun yang akan datang. Mas Mun'im, kira-kira udah siapa saya akhir dari kalian juga. Masa kan Mas Mun'im terus di sini. Mulai sejak dulu ini saya kuliah awal sampai sekarang Mas Mun'im masih di sini. 16 tahun. Saking setia dan cintanya terhadap produk setenan. Harus ada regenerasi dari Mas Mun'im. Entah sampian, entah yang perempuan, entah yang laki-laki. Kira-kira begitu ya. Kita sambung ke diskusi. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya simpulkan bahwa ketika kita ingin memiliki karakter yang baik, kata beliau itu tadi, kita harus memperhatikan bagaimana pola pikir. Karena setiap yang kita pikirkan itu akan menjadi apa yang akan kita katakan. Ketika kita mengatakan sesuatu tersebut, maka itu akan menjadi tindakan. Ketika tindakan itu dilakukan berulang-ulang, maka itu akan menjadi kebiasaan. Dari situ akan menjadi karakter. Karena itu tidak ingin karakter yang baik, tapi kita harus mulai dari mensucikan konsep ini, memperbaiki dulu pola pikir kita. Kira-kira seperti itu. Saya akan membuka 2 pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Jawab, saya ingin bertanya. Aduh ya. Elakan. Romi, mana Romi? Jangan malu, dosa malu. Mati juga. Kesini biar ini. Sudah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarramah. Saya kebetulan dari kelas 12 IPKJ. Saya ingin bertanya, apa tantangan utama yang dihadapi pengembangan karakter generasi muda saat ini? Sudah. Yang lain. Satu lagi, Putra. Putra. Masih bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Basana. Saya dari kelas 10 TB. Saya mau bertanya, seperti apakah santri produktif? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan
Pertanyaan pertama itu tentang bagaimana atau apa tantangan terbesar bagi generasi muda maka pengembangan karakter. Oke, kita apresiasi dulu orang-orang yang bertanya. Silakan turun tangan. Pertanyaan yang cukup bagus. Pertama, Mas dari apa? Mbak Laila, kira-kira apa tantangannya untuk menghadapi untuk mengembangkan karakter ya? Tantangan terberatnya apa kira-kira? Saya kira tantangan terberatnya satu. Apa? Media sosial. Ada yang punya Facebook? Ada yang punya TikTok? Andi Kapti, Instagram Pak. Makin pinteran nih, Pak. Kira-kira kalian tahu nggak algoritmanya TikTok gimana? Hah? Kira-kira tahu nggak algoritmanya? Nggak tahu, Pak. Algoritmanya TikTok, YouTube dan juga yang lainnya itu kalau sampai like, sampai misalnya ya muncul videonya Anies Baswedan, awasi perubahan lah, calon presiden ini dan semacamnya, bisa sampai nilai gitu. Wah ini bagus, nilai gitu. Terus itu muncul tuh di golongan Anies itu muncul tuh. Artinya apa? Artinya algoritmanya TikTok dan media sosial yang lain memberikan referensi kepada saya yang di situ-situ saja. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kalian fanatik terhadap Anies Baswedan. Pas itu di Prabowo, sini Prabowo tuh, oke gas, ini lagi sampai. Terus muncul itu tuh di Prabowo, di Gibran muncul. Akhirnya sampai fanatik terhadap Prabowo. Kemudian ada situ fanatik ke Anies, situ fanatik ke Prabowo. Apa? Bisa atau kan setangga. Bahkan tahun 2019 itu ada berita suami istri cerai gara-gara beda pilihan, satunya milih Jokowi, satunya milih Prabowo. Ini bahayanya media sosial. Apalagi di TikTok itu sepotong-potong TikTok itu. Kadang 15 detik, kadang 2 menit, paling tidak 6 menit. Kalau video itu dipotong-potong, kalian awalnya bicara apa, akhirnya bicara apa, gak ketemu. Karena saya tahu kalian itu hanya akhirnya saja misalnya. Contoh kayak Ahok dulu. Akhirnya apa? Situ dukung Ahok, situ dukung Anies. Ahok di Anies pendukung pada Golkar. Wah, tak boleh milih pemimpin kafir. Akhirnya tak milih Ahok. Bah, tak boleh milih pemimpin seluruh nasionalis. Akhirnya tak milih Anies. Akhirnya pada Golkar. Nah, tantangan ke depan, sekarang dan ke depan, ilmu doreknya sekarang masa kini dan masa yang akan datang apa? Itu media sosial. Kalian harus hati-hati dengan itu. Media sosial itu ibaratnya pisau. Pisau itu kalau kita gunakan kepada hal-hal yang positif, misalnya ngombi bebek, ngombi kantes, ngombi pau, nyaman disayangkan. Tapi ketika kita gunakan terhadap hal-hal yang negatif, misalnya mate oreng, ini kan hal negatif, maka apa dampaknya? Dampaknya akan negatif. Maka gunakanlah media sosial dengan bijak. Tidak tolim dan lengkap begitu. Kok tolim sesuai tempatnya. Itu saya kira tantangannya. Yang kedua tadi, apa itu santri produktif? Pertama santri ya. Kira-kira santri itu apa? Secara sederhana ya, santri itu apa? Santri itu orang yang nyantri. Orang yang nyantri itu gimana? Orang yang mencari ilmu.
thalibul ilmi, orang yang nyari ilmu, itu santri. Santri itu sebenarnya sudah produktif. Jadi ketika ditanya kira-kira santri apa yang produktif, ya santri itu sendiri sudah produktif. Karena apa? Karena santri itu thalibul ilmi, nyari ilmu. Nyari ilmu itu sesuatu yang sangat-sangat produktif. Kecuali santri lo teman ngaji, lo teman sekolah, itu santri yang tidak produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika apa? Ketika santri juga lakon santri juga itu, misalnya saat ini Pak anakku betul, atau saat ini lebih baik daripada sebelumnya. Beri, saat ini lebih baik daripada beri. Nah itu santri yang produktif. Deku lebih baik daripada setia. Deku boleh seperti itu terus. Maka itu dikatakan sebagai santri yang produktif. Tetapi sebenarnya santri itu sendiri ketika melakukan kegiatannya itu sudah produktif. Karena santri itu thalibul ilmi. Kira-kira itu dari saya mungkin sudah. Apa ya? Saya dari tadi mau di stop sama moderator ini, katanya terlalu lama. Ada lagi. Kita kasih tepuk tangan atas jawaban yang luar biasa. Ini terakhir masukan. Lagi kami minta closing statement. Sebenarnya nggak ada closing statement dari saya, nggak ada. Yang jelas saya dari dulu memegang satu hal, khairun nas anfa'uhum bin nas, itu yang saya pegang. Saya nyantri di kuburan, saya nggak punya niat untuk jadi kiai, saya nggak punya niat untuk jadi orang alim, tapi saya punya niat untuk bisa bermanfaat kepada orang lain, itu saja. Nah, hal itu juga harus, saya kira hal itu juga harus ditanamkan oleh kalian. Karena gak mungkin semua ini jadi kiai, gak mungkin semua ini jadi bunyai misalnya, gak mungkin semuanya ini jadi seperti Ustadz Munim. Nah, ini gak mungkin. Kalian harus jadi kalian sendiri yang bermanfaat terhadap orang lain itu. Saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira ini ya di kajian kita terkait tentang pendidikan karakter. Jadi intinya seperti yang beliau sampaikan, kita harus mulai mensucikan pola pikir kita. Kita harus memperbaiki mindset kita sehingga hal itu akan berefek kepada kebiasaan atau tindakan-tindakan yang akan kita lakukan pada kita. Baik, saya Salman Al-Farisi, moderator kajian kali ini. Kami undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.